Halo guys, ini dia Jayco J8 yang varian SHS Adigo. Ini merupakan Jayco termahal ya. Harga belum ada, tapi udah bisa pre-booking. Pre-bookingnya adalah 850 juta. Kuncinya kayak gini ya, dia smart key sama kayak di Jayco lainnya. Kalau kita unlock, otomatis bakal terbuka ketika di unlock. Ada animasi ya, welcoming light-nya. Kalau kita lock, spion auto folding, handle juga bakal ikut nutup. Dan kalau kita tahan unlock-nya dan kita unlock, ini bisa buat buka semua jendela kayak gini, termasuk si panoramic sunroof-nya nih. Nah ini ya, memang butuh prosesnya agak lama nih buat buka si panoramic sunroof-nya. Kalau kuncinya sama, spion tripod, semua kaca bakal nutup secara otomatis, handle bakal nutup. Ini juga sama nih, bakal nutup lagi nih si sunroof panoramiknya. Dia juga bisa buat buka bagasi belakangnya dengan cara ditahan ya. Nah kayak gini nih. Nah kalau kita tahan lagi, dia bakal nutup secara otomatis kayak gini. Untuk detail-detail headlampnya, misalnya sekuncil. Ini ya, ada yang masihnya. Yang posisinya kayak gini. Lampu utamanya dia LED apa kita ya, yang dua sisi itu. Ini ya kayak gini. Lampu jauhnya bagian situ, logo Jayco nya depan sini dengan kamera 360. Ini ada itu ya, ada fitur radar. Velgnya pakai ban Michelin e-Primacy. Untuk profil bannya pakai 245-50 R20. Finishnya kayak gini ya, dia tutup polis. Di situ ada side body molding. Ini ya tipenya SHS. Jadi buat premier nih, Jayco J8 SHS. Di sini spionnya warna body dengan NFC. Ada welcoming light. Di situ ada fitur radar, dan dia juga ada overroof rail sekaligus panoramic sunroof. Karena sini mau ada tarik jas warna body. Untuk dotringnya warna gelap ya, kayak gini. Ini juga finishingnya coklat tua. Ini buat joknya elektrik, ada pengatur reclining, sliding, register kiri kanan dengan leg support nih. Ini buat electric mirror sudah auto folding, power window-nya all auto 4 sisi dengan window lock. Ini buat buka pintu ya. Kalau ini buat emergency-nya. Ada speaker, cup holder, dan turn pocket. Untuk speaker sudah Sony. Ada lumbar supportnya. Transmisi sini matic 2 pedal. Untuk buka kap mesin sini harus 2 kali. Di sini saklar headlamp sudah auto. Ada saklar fog lamp belakang dengan buat buka tangki sekaligus bagasi. Listnya mas ya. Finishnya kayak gini. Ada kisi AC dengan bahan dashboard yang sudah soft touch. Sini sama ya, speedometernya kayak gini. Nah kalau kita misalkan udah pegang kunci, bisa langsung nyala nih. Untuk speedometer juga lengkap. Ini ada type pressure monitoring system. Kalau kita coba rem, nah kayak gini. Ada ini juga ya, ada individual door warning. Ini ada drive power, last 50 km, after reset, peta. Ini TPMS, ini ada adaptive drive power. Di kanan sini saklar transmisi dia DHT ya. Dan konsep mereka mobilnya ini KMP 360-nya lengkap dengan arah gerak setirnya kayak gini. Lengkap juga dengan 3 dimensinya seperti ini. Ini tombol audio string switch. Ini buat MID-nya dengan voice command. Di kiri sini saklar wiper yang sudah auto dan bisa diatur untuk waktu. Ini ada indikator fitur radar ya sama sisa jarak tempuh dengan baterai. Setirnya kayak gini, model 3 palang. Nah kalau saya kayak gini, airbag lengkap sampai ke pilar, pengatur setir dia tilt, teleskopik, lengkap ya, elektrik. Setir udah dilapis kulit dengan flat bottom, tulisannya Jayco, dan ada fitur radar sini. Di sini nggak ada grip ya, bagian driver. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampunya sudah LED. Ada lampu baca kiri kanan LED. Ini buat buka panoramic sunroof. Ini nggak bisa dibuka ya kayak gini. Si plafonnya. Nah seperti ini. Tutupnya sama ya. Jadi ini bisa dibuka secara lengkap. Spion tengah sudah auto dimming. Ini juga ada peta ya kayak gini. Head unit sama kayak di J8 nya varian bensin. Ada indikator radio. Ini ada indikator energy flow, discharge sama power management. Ini power save mode-nya bisa diatur.
Terus ada vehicle setting, ada easy moving mode, quick control, smart key, lightning assist, vehicle comfort. Terus juga ada kiblat ya, ini kayak gini. Local settingnya seperti ini. Untuk vehicle settingnya ada nih ya tadi, driver assistant, smart key. Ini apa CarPlay Android Auto-nya juga lengkap ya, bisa wireless, bisa nonton video, ada round view monitor, ada user hub sama atmosphere lamp, bisa diganti warna ya. Hello Jaiku. You can tell me. I'm hot. Cancel. Hello Jaiku. Hello Jaiku. Ini bisa voice comment juga ya. Hello. Open driver window. Sorry, you need to close the doors and Nah, the front kayak gini. and rear lids first. Bisa jatuh juga ya sebenarnya. AC di sini lengkap ya. Dia digital. Climate control dual zone. Ini suhunya pendingnya segini ya. Paling panas dia 30 derajat. Ada ionizer, arah sumbernya lengkap sampai ke kaca depan front defogger. Ini buat pengaturan seat. Lengkap ya, ada heater dan cool seat bagian driver dan penumpang depan. Ini ada frekuensinya, ada setting. Terus juga di sini ada ini ya, ada AC juga. Isi AC-nya lengkap di sini 3 biji dengan power charging ya, 50 watt maksimalnya. Ada 2 buah cup holder dengan laci penyimpanan. Ini tombol volume ya, sama buat mode pengendara nih. Ada sport mode, snow sand, off-road, sama normal kayak gini, dan off-road. Ini tadi heater dan cool seatnya dan mode EV-nya kayak gini. Armrestnya kulit dan ada chip penyimpanan dengan kisi AC lagi kayak gini. Ada reclining sama sliding ya di bagian sini. Joknya kulit warna hitam. Seatbelt sini dengan Haggestar, high clip sini mode retract. Sun visor sekat dengan vanity mirror dan lampu yang sudah ready. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci soft opening ya kayak gini. Nah nih, ini lapis ban bludru. Ini layout dari door trim. Yuk kita lihat dulu ke baris keduanya. Baris keduanya sama ya kayak di depan. Bahannya di sini kulit, ada tirai, handle-nya kayak gini ya buat buka, dan ini buat emergency kalau kita buka pintunya. Ada speaker juga di situ Sony. Untuk akomodasi di belakang, lega sih, dia space-nya ada 5 jari lebih. Di sini ada sebuah pocket bagian driver. Ini ada kisi AC di sini. Sampai sini juga ada ya. Ini pengaturan kisi AC baris kedua dan heater seat dan close seat bagian belakang. Sisi penumpang juga lengkap dengan sebuah pocket. Dia penggerak all-wheel drive ya. Tapi motor listrik cuma di depan nih. Kalau yang mesin bensin, tapi motor listriknya dia depan belakang. Ini ada USB Type-C dan Type-A ya. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya Jaiku J8 yang SHS kayak gini. Sebenarnya sama ya kayak di J8 yang AWD. Tapi bedanya dia di penggerak. Yang di belakang sini retract lengkap dengan lampu baca yang sudah LED. Seatbelt sini rapi, headrest 3 adjustable. Ada akomodasi armrest ya dengan cup holder sebanyak 2 biji. Lipat kursi dia 60-40. Bisa di slide juga ya. Ini kalau paling maju segini, paling mundur segini. Headroom baris kedua setting di 178, masih ada space, dia cukup lega. Yuk kita lihat ke baris ketiga. Nah, caranya ngelipatnya kayak gini ya. Dia modenya water sliding, jadi bukan water tumble. Nah, ini cuman lagi banyak barang nih. Kalau misalkan duduk di paling belakang, seandainya kalau kita lipat kursi nih, dia flat floor ya. Ya kalau dimajuin sih sebenarnya space-nya masih ada ya, tapi nggak terlalu gede. Juga ada lampu bagasi, ada cup holder, sampai belakang sini seatbeltnya ada ya. Headrest harusnya kiri kanan adjustable nih. Di peta kursi dia juga 50-50. Di posisi kursinya kalau kita paling rebah. Headroom baris ketiga settingnya 1.8, pas-pasan sih. Saya paling mentok. Ada cup holder juga di sini. Yuk kita lihat ke bagasi belakangnya dari Jaiku J8 SHS. Untuk rem belakangnya sini dia sudah menggunakan cakram. Kalau ini buat tangki bahan bakar ya, minimalnya 92. Untuk stop belakangnya seperti ini nih, sama kayak di Jaiku 8 yang varian bensin. Posisinya di sini ya, running sequential, ini ya, Ardis SHS.
udah ada pasang sebagai supaya 4 titik dengan kamera mundur. Buka bagasinya tentunya part vector ya. Untuk space bagasi ketika kursi ditegakin dia cukup besar. Ada lampu bagasi yang sudah LED. Ini juga sebenarnya ada laci ya di bagian mesin ini, cuma kita nggak bisa buka ya karena lagi banyak barang. Untuk penutup bagasinya seperti ini, tinggal dipencet. Ini dia desain dari belakangnya secara overall Jayco J8 yang varian SHS. Tuh, misalnya kayak gini ya, sequential. Di bawah sini dia ada, oh nggak ada ban serep nih. Di belakang sini dia lengkap dengan rear wiper, rear defogger, hammer stop lamp, dan apa spoiler. Nah, untuk charger di sini ya di bagian kiri. Ini mesti dibuka dulu. Nah, kalau range-nya tuh kalau misalkan pakai EV dia totalnya hanya 180 km. Tapi kalau di total sama varian bensinnya dia bisa support hingga 1400 km. Pakai AC charging dia 6,6 kW bisa di charge 5,5 jam. Tapi kalau pakai DC charge dari 10 hingga 80% dia ditempuh dalam waktu 25 menit. Untuk sisi penumpangnya sama ya kayak di driver. Joknya sama-sama sudah elektrik. Ada pengeteran reclining, sliding, kayak adjusternya kayak gini. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang ke depan kayak gini. Tuh. Ada USB ya, Type C semua. Untuk mesinnya 1500 cc 4 silinder dengan turbo. Nah, untuk output mesinnya dia tuh di 156 PS dengan torsi 220 Nm. Untuk motor listriknya dia depannya adalah 224 PS dengan torsi 390 Nm. Bagian belakangnya dia 238 PS dengan torsi 310 Nm. Tapi kalau di kombinasi besar ya, dia di 537 PS dengan torsi 650 Nm. Ini air wiper sini ya. Promosi sini sudah dicat dan kapasitas sama nih. Sudah ada peredam juga dan sudah hydraulic di kedua sisinya. Untuk drivetrain dia penggerak all-wheel drive. Oke, nabi versi mengenai Jayco J8 yang SHS. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.